Laptop yang di samping Mr. Grace ini bisa dibilang sebagai salah satu laptop yang di luar nurul banget nih Grace Friend. Punya performa kencang, spek serba terbaru, cooling sistemnya dingin, tapi dia juga punya bodi yang slim dan compact banget. Wow. Penasaran ini laptop apa? Kayak gimana reviewnya dan siapa aja sih kompetitor terdekatnya dia? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID. Ini dia review Asus ROG Zephyrus G14 OLED. Kuy, review brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agres ID karena di sana banyak banget konten-konten menarik serta info soal giveaway nih Grace Friend. Oh iya, Mr. Grace juga mau ingetin, kalau sekarang beli laptop di Agres ID udah kalian langsung dapat free Agres Protect selama 1 tahun. Yang melindungi laptop kalian dari resiko kerampokan, ketumpahan cairan, bencana alam, dan lain-lain. Gak cuma itu aja, kalian sekarang juga udah bisa dapetin laptop impian kalian dengan cara lebih mudah nih Grace Friend berkat metode pembayaran cicilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Untuk info lebih lengkapnya, langsung aja cek sosmed kita nih Grace Friend. Kuy, kita lanjut ke review. Next! Pertama, Mr. Grace mau mulai dari desainnya dulu nih Grace Friend. Asus ROG, mau yang Strix, Scar, Zephyrus, Zephyrus Duo, M16, G16, dan G14 kayak yang kita review sekarang, mereka selalu punya satu kesamaan, yaitu desainnya yang ganteng abis, Republic of Ganteng. Bisa kalian lihat dari laptop Zephyrus G14 yang bisa Grace review sekarang ini, desainnya ini dia slim, simple, gaming look, tapi somehow ini kelihatan lebih sleek dan premium. Salah satu faktor yang bikin laptop ini terlihat lebih premium mungkin dari sisi material nih Grace Friend yang digunakannya. Dimana G14 ini dia bukan menggunakan polimer atau material plastik lainnya, namun dia menggunakan CNC aluminium alloy atau lebih gampangnya bahan yang digunakan adalah logam premium. Feel-nya mewah dengan build quality yang tangguh. Masuk ke bagian top cover, Zephyrus G14 terkenal dengan top covernya yang punya desain keren dengan lighting spesialnya dia. Tapi berbeda dengan seri sebelumnya yang menggunakan animo matrix. Untuk Zephyrus G14 yang terbaru ini, dia menggunakan desain lighting LED strip terbaru yaitu dengan nama Slash Lighting Array yang menyala dengan LED warna putih. Untuk pola pattern LED-nya ini bisa diatur dari software Harmony Crate dan tinggal disesuaikan aja dengan keinginan kita, maunya pattern lighting mana yang pengen digunain. Sekeren itu sih memang. Masuk ke dimensi dan bobotnya, menurut Mr. Grace ini menjadi salah satu hal yang paling menarik dari Zephyrus G14 OLED ini. Dimana laptop ini punya ukuran bodi yang sama persis kayak laptop mainstream yang berukuran 14 inch. Bener-bener seslim dan seringkas itu ukurannya. Udah pasti muat di segala jenis ransel berukuran normal. Ditambah juga bobot laptopnya ini ringan banget ya, cuma di 1,5 kg something nih Grace Friend. Oke, sebelumnya perlu kalian ingat ya, kalau laptop ini masuknya tuh ke kasta laptop gaming high-end. Jadi inilah dimana bagian yang di luar naila untuk laptop ini, karena laptop gaming high-end itu terkenal dengan, ya kalau performa pasti kencang Grace Friend, tapi kalau laptop gaming high-end itu terkenal dengan bodinya yang cukup tebel, bulky gitu ya. Tapi ini slim banget Grace Friend, dan bobotnya itu juga seringan itu. Good job banget sih buat Asus nih. Good job. Sekarang keyboardnya Grace Friend. Keyboard selalu jadi salah satu bagian yang cukup penting dan cukup kritikal pada laptop. Dimana kalau keyboardnya bagus, otomatis penilaian orang akan laptop tersebut juga akan jadi positif. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Asus ketika merancang keyboard dari Asus Zephyrus G14 OLED ini. Asus mengklaim kalau ukuran keyboardnya ini lebih besar 12,24% dan keycapsnya ini juga menggunakan material CNC aluminium sama dengan bodinya. Lalu dia juga punya travel distance yang cukup dalam di 1,7 mm dengan jarak antar keycaps juga sama-sama di 1,7 mm. Untuk feel mengetiknya, dia ini cenderung agak tactile feedbacknya. Untuk ergonomi sih perlu sedikit penyesuaian buat yang biasa menggunakan keyboard laptop gaming, tapi kalau udah terbiasa sih, ya pasti kalian bakalan nyaman juga Grace Friend dengan keyboard dari Zephyrus G14 OLED ini. Untuk fitur, keyboardnya dia udah dilengkapin sama One Zone Backlit RGB yang warna serta motionnya bisa diatur juga dari software Harmony Crate. Terakhir, untuk touchpadnya, meskipun laptop ini ukurannya cukup slim dan compact, tapi bicara soal ukuran, ini tergolong gede banget Grace Friend. Ergonominya pas, penggunaannya pun juga udah cukup presisi dan ya tap-tapnya itu juga soft. Sekarang Mr. Grace mau bahas soal layarnya.
Zephyrus G14 OLED dibekali dengan layar berukuran 14 inch. Resolusinya dia 3K, panelnya OLED, refresh rate di 120Hz dengan response time di 0,2 millisecond. Brightness mencapai 500 nits dan color gamut di 100% DCI-P3. Soal kualitas udah nggak perlu diragukan lagi karena ya ROG Nebula Display itu emang sebagus itu sih tampilan visualnya. Penggunaan entertainment kayak streaming film kesukaan kalian, kalau nontonnya pakai resolusi yang tinggi banget, itu hasilnya gokil dan stunning banget guys friend. Detailnya kelihatan jelas dan kontrasnya juga bagus banget. Penggunaan gaming sih masih cukup oke karena refresh rate-nya cukup kenceng di 120Hz. Ya memang kalau untuk gaming kompetitif, Mr. Grace rasa angkanya sedikit kurang. Tapi kembali lagi, kalau layar laptop ini dirancang lebih ke menghasilkan kualitas visual yang terbaik, bukan hanya sekedar kencang secara refresh rate dan response time aja. Untuk content creation, gimana Mr. Grace? Untuk hal ini, Mr. Grace akan jawab kalau kalian pengen beli laptop yang layarnya rekomen banget untuk digunakan sama konten kreator profesional, maka layar di laptop ini adalah pilihan yang sangat tepat banget. Ini Mr. Grace jelasin guys sebenarnya. Duet panel OLED, resolusi yang udah 3K, brightness 500 nits, dan color gamut 100% DCI-P3 yang udah Pantone validated adalah spek yang sangat mumpuni banget untuk digunakan sama konten kreator profesional serta pekerja kreatif yang memang sangat memerlukan kualitas layar terbaik serta akurat. Dia ini color gambutnya presisi, ketajamannya gokil banget, kontras yang cukup baik, brightness yang terang, resolusi yang gede adalah hal utama yang bikin layar laptop ini sangat memanjakan mata dari usernya nih. Ya pokoknya buat ngedit guys friend, jawara banget lah layarnya. Lanjut ke bagian konektor, di sebelah kiri ada satu Asus Slim Power Jack atau ini sih sebenarnya charging port lah ya. Satu HDMI 2.1, satu USB-C yang support DisplayPort 1.4 dan Power Delivery 3.0, satu USB Type-A 3.2 Gen 2 dan satu combo audio jack. Di sebelah kanan ada satu microSD card reader yang bisa baca hingga Ultra High Speed 2, satu USB Type-A 3.2 Gen 2 dan satu USB-C yang support DisplayPort 1.4. Ini multi-display bisa banget guys friend. Bicara soal konektivitas, laptop ini dia udah menggunakan Wi-Fi 6E, yang ini sebenarnya low latency dan kencang banget guys friend, dan Bluetooth-nya 5.3. Untuk speakernya, laptop ini punya 4 buah speaker dengan 2 side subwoofer. Untuk kualitas suara, ini beneran seenak itu guys friend. Bassnya dapet, volumenya juga lantang banget. Buat yang penasaran suaranya gimana, nih bisa Grace spill. Jangan lupa gunain headphone ya. Webcam, dia menggunakan resolusi Full HD yang udah dilengkapi dengan Windows Hello. Buat yang penasaran webcamnya kayak gimana, nih bisa Grace spill. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus ROG Zephyrus G14 OLED. Hasilnya kurang lebih kayak gini nih Grace friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Sekarang, Mr. Grace mau bahas soal spesifikasi dimulai dari CPU-nya. Untuk CPU, dia ini menggunakan AMD Ryzen 9 8945HS. Dia punya konfigurasi 8 core 16 thread, max clock di 5,2 GHz, dan smart cache sebesar 16 MB. Base TDP ada di angka 45 watt. Dan ini CPU-nya guys friend, karena udah yang 8000 series nih, dia tersedia NPU untuk menjalankan sistem AMD Ryzen AI dengan NPU performance yang mencapai 16 TOPS. Cukup soal speknya, sekarang kita ke pengujian sintetis. Untuk 3D Mark Time Spy dia dapat angka di 10.661 poin. Lalu Cinebench R23 untuk multi-core di 14.951 poin dan single core-nya di 1.785 poin. Bisa dibilang Ryzen 9 8000 series meskipun bukan seri flagship, akan tetapi performanya tetap gacor abis. Untuk GPU guys friend, dia menggunakan NVIDIA GeForce RTX 4060 dengan VRAM-nya di 8GB GDDR6. Lalu CUDA Core-nya di 3072 dan Max TGP di 90W. Tersedia juga fitur DLSS, Ray Tracing, DLAA, NVIDIA Optimus, dan Mach Switch. Untuk hasil pengujian sintetis GPU-nya, 3D Mark Time Spy dapat di angka 9.816 poin, dan karena ini support Ray Tracing, Mr. Grace juga tes Port Royal nih. Dia dapat angka di 5.623 poin. Namanya discrete GPU high-end, pastinya nggak mungkin dong performanya kaleng-kaleng.
Untuk RAM, kapasitasnya 16GB LPDDR5X onboard dengan clock speed kenceng banget guys friend ya, dia di 6400 MHz, sekencang itu. Untuk storage ya, dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas cukup gede ya, di 1 TB. Untuk pengujian speed SSD-nya, untuk kecepatan read di 5000-an Mbps dan write di 3500-an Mbps. Untuk sebuah laptop gaming high-end, memang angkanya ini bukan yang paling cepat, akan tetapi angka segini udah pasti bisa banget untuk transfer data gede kalian secara cepat guys friend. Dan nggak lupa juga, laptop ini dia udah menggunakan Windows 11 Home plus Office Home Student 2021. Sekarang kita masuk ke pengujian ini guys friend, tapi sebelumnya Mr. Grace mau disclaimer dulu ya, di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan internal spek apapun pada laptop ini. Selama pengujian, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode turbo dengan settingan fan maksimal serta dalam kondisi charging biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Oke, kita lanjut. Mr. Grace mulai dari tes cooling sistemnya dulu. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan 3D Mark Time SPI Stress Test, nilai yang didapat dari cooling sistem laptop ini ada di angka 99,6%. Dengan suhu pada saat full load untuk CPU-nya berkisar di 60-an derajat Celcius, sementara kalau untuk GPU-nya di 80-an derajat Celcius secara konsisten. Terlepas dari form factor laptop ini yang tergolong mungil, tapi pada kenyataannya laptop ini punya airflow yang baik sehingga menciptakan cooling system yang mumpuni. Semua ini bisa terjadi berkat teknologi Tri-Fan-nya yang udah menggunakan kipas Arcflow second gen buatan Asus. Sekarang, untuk pengujian editingnya, Mr. Grace tes menggunakan software Adobe Premiere Pro. Materi videonya di 4K60 dengan metode cut to cut. Untuk proses waktu render ke 4K60 juga dapat waktu di 2 menit 16 detik dan 1080p 60-nya di 43 detik aja. Ya udah nggak perlu ditanya lagi sih soal performance-nya untuk creation. Karena buat editor yang senang kerjain editannya dari luar rumah atau mungkin yang mobilitasnya tinggi, nah ini GeForce OLED ini pas banget buat kalian. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu nih guys friend, Republic of Gamers. Dia tepatnya untuk gaming dong pastinya. Okay. Kita mulai dari game pertama, Counter Strike 2. Dapat di angka 150 sampai 250 fps. Forza Horizon 5 di 100 sampai 130 fps. God of War di 50 sampai 70 fps. Hogwarts Legacy di 40 sampai 60 fps. Marvel Spider-Man Remaster di 60 sampai 80 fps. Dan terakhir, A Plague Tale Requiem di 75 sampai 90 fps. Buat ngejalanin game berat di resolusi 1600p hingga native resolutionnya di 1800p dengan settingan rata kanan, udah pasti oke banget buat main game pakai laptop Zephyrus G14 OLED ini. Sekarang kita masuk ke kompetitor di guys friend. Kalau bicara soal head-to-head terdekat dari laptop Zephyrus G14 OLED ini yang bertarung di harga 30 jutaan, sebenarnya ada siapa aja sih? Pertama, datang dari HP dengan Omen Transcend 16-nya, di mana laptop ini pakai CPU i7 Gen 13 seri HX dengan jumlah core dan thread yang cukup banyak, RAM yang gede di 32GB dan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, laptop ini punya spek layar yang di bawah G14, ukurannya cukup gede, dan masih belum ada dedicated AI dari NPU-nya. Kedua, dari brand Acer dengan Acer Predator Triton 16, di mana laptop ini dia udah menggunakan CPU Intel Core Ultra 7 yang punya NPU dan jumlah core thread yang lebih banyak, RAM yang kapasitas lebih gede, serta harga yang lebih rendah juga nih guys friend. Namun, laptop ini juga sama nih, punya ukuran yang jauh lebih gede, layar yang belum OLED, jadi kualitasnya masih belum sebaik si Zephyrus G14 OLED ini ya, dan bobot yang lebih berat. Ketiga, dari brand MSI dengan Stealth 16 AI Studio, di mana laptop ini punya CPU Intel Core Ultra 7 155H yang sama-sama punya NPU, RAM yang lebih gede, keyboard yang udah per key RGB dengan harga yang lebih rendah dibandingin sama Zephyrus G14 OLED. Tapi, lagi dan lagi, untuk soal dimensi, bobot, dan kualitas layar masih kalah dari G14 OLED. Dibanderol di harga 33 jutaan, menjadikan laptop ini sebagai laptop gaming yang benar-benar di luar nurul banget nih guys friend. Karena gimana ya, dia secara performance kencang banget, speknya jempolan semua, layar punya visual yang bagus banget, build quality-nya premium, cooling sistemnya dingin, desain yang ganteng, dan cukup jadi center of attention. Tapi semua itu dia berhasil disatukan ke dalam bodi laptop yang slim, ringkas, dan ringan. Memang, untuk harga tergolong cukup tinggi untuk sebagian besar orang, akan tetapi laptop ini sebenarnya bukan cocok cuma untuk sekedar entusias aja.
Tapi dengan spek yang ditawarkan yang udah Mr. Grace sebutkan di awal-awal tadi ketika review, menjadikan laptop ini sebagai mesin pencari uang yang sangat mumpuni sih. Untuk konten kreator ataupun pekerja kreatif profesional tapi yang kerjaannya cenderung mobile, dinamis, dan sering bepergian, Mr. Grace sangat menyarankan kalian untuk ambil laptop ini. Karena benar-benar laptop ini menggabungkan antara performance kencang dengan portabilitas yang baik. Ya intinya Mr. Grace jamin kalian gak bakal nyesel deh untuk check out laptop ini. Dan udah pasti balik modal kok, karena laptop yang mumpuni, kerjaan anti terbebani. Buat kalian yang mau check out, langsung aja nih ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung datang ke store Agrest ID terdekat dari rumah kalian, karena kita punya hampir 150 cabang yang tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia. Well Grace friends, sekian review dari Mr. Grace terhadap laptop, apa ya nih, bisa dibilang slim, keren, ganteng, tapi kencang juga, dan mewah. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agrest ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agrest ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak TikTok sama IG-nya Agrest ID, karena di sana banyak banget info soal promo, giveaway, dan konten-konten menarik Grace friend. Buat kalian yang pengen Mr. Grace review laptop apalagi ke depannya, saran Mr. Grace langsung ramein aja di kolom komentar, karena Mr. Grace pasti baca kok Grace friend. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video, and ciao Grace friend. Cari laptop. Agrest aja.